Alhamdulillah. Iya karam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai masuk ke dalam pembahasan jaiz ya, sifat jaiz daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana memang sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dimana sifat itu sebelumnya daripada sifat wajib Allah itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang sifat nafsiyah, ada yang sifat salbiyah, ada sifat ma'ani. Nah, kemudian kita sudah juga membahas bahwa sebagian ulama itu membagi sesuatu itu terbagi menjadi 4 atau 3. Yang pertama ada yang maujud, yang kedua ma'dum, yang ketiga hal. Tapi kalau kita tambah lagi menjadi i'tibar gitu. Nah, itu sudah kita bahas bahwa salah satu yang paling titik fokus kita sebelumnya yaitu sifat sesuatu itu ada yang hal, yaitu sifatun lisyai' la maujudah wa la ma'dumah. Oke, kita sudah bahas kenapa dia tidak maujud, ya, kenapa dia tidak ma'dum. Nah, kalau dia seandainya dia ma'dum berarti sifat itu juga tidak ada nantinya. Nah, kalau dia maujud nanti akan terjadi tasalsul, fahuwal batil, bahwa tasalsul itu batil, ini mana sudah kita jelaskan kebatilan daripada tasalsul itu dijelaskan pada pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di qidam ya, qidam, kemudian seterusnya baqo, dan juga kita udah bahas dalil-dalil daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu juga ada tasalsul dan juga daur. Nah, insyaallah pada pembahasan kita kali ini yaitu sifat jaiz ya. Jadi ini pembahasan jaiz, insyaallah ini gak begitu banyak karena besok kemungkinan kita akan khatam ya, besok sifat rasul dan juga sifat jaiznya. Jadi setelah itu selesai udah daurah kita kayak gitu. Pas ya 8 pertemuan berarti ya. Pas, alhamdulillah berarti kalau kayak gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-aqidatul hadiyatu wal arbaun, yaitu akidah yang ke-41 yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah ta'ala yajuzu fi haqqihi an yakhluqal khaira wasyarra, fayajuzu anna Allah ta'ala yakhluqul khaira wasyarra, fayajuzu anna Allah ta'ala, ya, halaman 169. Yakhluqul islama fi zaidin wal kufra fi amrin wal ilma fi ahadihima wal jahla fil akhara. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan ala kulli mukallafin annal umura khairaha wa syarraha biqada'in wa qadarin. Oke. Bahwa sifat jaiz daripada Allah Subhanahu wa taala ya, itu menurut ahlus sunnah atau menurut para jumhur yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Ya, mengerjakan sesuatu yang mungkin atau memang meninggalkan yang mungkin itu, kayak gitu. Artinya apa? Artinya Allah di sini memiliki kebebasan dalam melakukan segala apapun yang Dia mau, gitu. Kenapa? Karena nanti di situ kita akan masuk ke dalam perbuatan irodahnya Allah, gitu. Irodah dan kudrohnya Allah. Bahwa Allah menginginkan sesuatu, Allah menciptakan sesuatu, Allah berkehendak terhadap sesuatu itu atas kemauan Allah itu sendiri. Bukan ada paksaan seperti itu. Ya, disinilah kebebasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu fi'lu kulli, ya, mengerjakan semua yang mungkin. Ya, mengerjakan semua yang mungkin. Mungkin itu apa? Kemarin mungkin itu sudah kita bahas, nisbahnya itu istiwa bainal wujud wal adam. Tidak ada yang diunggulkan seperti itu. Nah, berarti Allah boleh aja menciptakan Zaid di
sekarang ini, atau Allah boleh aja meniadakan Zaid di sekarang ini sampai setahun selanjutnya, seperti itu. Nah, itu maksud daripada fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Nah, itu fi'lu kulli, Allah boleh menciptakan Zaid, atau Allah juga boleh tidak menciptakan Zaid, berarti tarku, kayak gitu, meninggalkan perbuatannya, kayak gitu. Nah, itu hal yang mungkin ya, bukan maksudnya yang berkaitan dengan yang mungkin yang ada di alam raya ini, bukan berkaitan dengan yang wajib. Misalnya Allah boleh aja meniadakan kudrohnya, enggak, karena itu memang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitannya dengan kulli mungkinin. Nah, itu dengan kata mungkin itu yahtarizu bihi, yang mengeluarkan yang wajib dan juga mustahil, kayak gitu. Nah, kemudian juga dari sini Allah boleh aja memberikan rezeki kepada si Zaid dan tidak memberikan rezeki kepada si Amr. Itu seterah Allah, karena Allah itu iradah dan juga kudroh. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu. Dan juga Allah boleh juga memiskinkan, kayak gitu, memiskinkan si Zaid dan mengkayakan si Amr, menjadikan Amr itu orang kaya, sultan. Nah, itu terserah Allah juga. Nah, ini adalah kebebasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga boleh bahkan memberikan Zaid itu, menjadikan Zaid itu orang yang taat, dan juga menjadikan Amr itu orang yang bermaksiat. Ya, itu terserah Allah gitu. Nah, kemudian nanti ketika di akhirat si Zaid katakanlah dia orang yang taat, kemudian si Amr katakanlah orang yang maksiat. Nah, di sini Allah boleh aja gitu menjadikan atau memasukkan Zaid ke dalam neraka, memasukkan Amr ke dalam surga, kayak gitu ya. Itu adalah sifat jaiz, sifat boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu untuk menunjukkan sifat yang wajibnya, itu iradah dan kudrohnya Allah, sifat kuasanya Allah, kayak gitu. Nah, nanti dari sifat jaiz inilah akan ada namanya hal yang bertentangan gitu ya dengan para ulama mutakallimin, dan memberikan kesan-kesan yang kayaknya tuh ada konotasi negatifnya, kayak gitu, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi misalnya boleh nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika sudah di akhirat melihat ada para kiai, misalnya para ulama, yang dimana itu ulamanya sering belajar, memberikan manfaat ke setiap banyak orang, gitu, berkhidmah untuk semua umat ya, tapi di sini ada satu orang dia itu maksiat, merugikan banyak orang, gitu, ya, bertentangan sama ulama ini. Nanti di akhirat tiba-tiba orang ini apa, masuk surga, ulama ini masuk neraka. Boleh kayak gitu. Itu nggak jadi masalah, karena apa namanya, yang namanya taat itu nggak menjadi jaminan orang masuk surga, kayak gitu. Tapi taat itu menjadi alamat atau tanda orang itu bisa masuk ke surga. Jadi nggak ada itu kepastian orang itu berbuat baik itu masuk surga, nggak ada. Bahwa orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan siapa? Perbuatan taat si seorang hamba, kayak gitu. Nah, orang yang masuk neraka bukan karena apa namanya, itu karena keadilan Allah, gitu. Bukan karena apa? Bukan karena perbuatannya dia, kayak gitu. Nah, itu sama logikanya sekarang itu seperti kita sedang di Al-Azhar. Ya, kayak kita di Al-Azhar nih sekarang logikanya. Kita nggak usah apa namanya, masuk ke yang lain-lain dulu, masuk ke kaidah-kaidah aliran-aliran yang lain. Jadi Allah itu sifat jaiz ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini indal ahli sunnah atau indah al jumhur, kayak gitu, bahwa Allah itu fi'lu kulli mungkinin autarku, ya, Allah mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau Allah meninggalkannya. Nah, ini yang mungkin. Nah, jadi orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal seorang hamba. Kenapa? Karena amal seorang hamba, nanti di situ Allah memiliki sifat karohah. Ya, Allah masukin orang ke surga itu terpaksa, gitu. Apa terpaksa? Makanya misalnya nanti di akhirat kata Allah, kamu masuk surga, kamu masuk neraka, terus dia bilang,
Ya Allah, saya ini kan berbuat amal baik di dunia gitu. Saya memberikan segala hal yang bermanfaat kepada banyak orang. Ya, saya memberikan kontribusi banyak buat umat sehingga umat itu bisa maju gitu. Karena perbuatan baik saya. Akhirnya apa? Allah bilang, "Oh iya lagi bener. Ya udah deh kamu masuk surga." Nah, di situ apa? Karoha. Allah itu terpaksa jadinya gitu. Dan itu bertentangan dengan irodahnya Allah. Karena kan irodah lawannya apa? Karoha. Allah itu terpaksa jadinya. Seperti itu. Makanya lan qalabal jaizu wajiban. Jadi yang tadinya jaiz jadi wajib. Allah wajib memasukkan dia ke surga. Seperti itu. Nah, itu ya poinnya. Nah, kemudian ada orang ada orang dia ini berbuat jahat. Kemudian dimasukin surga. Terus tiba-tiba protes. Ada yang protes, misalnya taruhlah malaikat protes misalnya. Ya Allah, ini kan dia berbuat buruk, merugikan banyak umat, nggak ada kontribusinya sama sekali, 0% gitu untuk umat. Harusnya dia masuk neraka bukan masuk surga. Ya, terus kata Allah apa? Di stop dulu. Lanjut ya. Jadi sampai mana? Ya, sampai akhirnya oh iya dia benar berbuat jahat kayak gitu. Akhirnya kata Allah apa? Ya udah deh dia masuk neraka. Nah, Allah tadi karoha. Jadi karihun lillah. Allah itu punya sifat karoha. Itu terpaksa padahal itu mustahil bagi Allah. Jadi lan qalabal jaizu wajiban gitu. Atau lan qalabal jaizu mustahilan. Karoha itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya mungkin seperti kita masuk ke Al-Azhar kayak gitu. Sekarang kita masuk ke Al-Azhar nih ya, semua pada kuliah ya di Al-Azhar ya. Ini saya pernah dengar sendiri dari dosen saya kayak gitu, dosen waktu saya tingkat 4 ya di 2022 ya. Saya lulus 2022. Nah, kemudian dia Al-Azhar sekarang itu ya, karena tasamuhnya sangat tinggi sekarang Al-Azhar. Toleransi untuk murid-muridnya, pelajar-pelajarnya. Kamu banyak sekarang dapat nilai mumtaz ya. Banyak yang dapat nilai mumtaz atau jajidan bi martabati syaraf. Tak terhingga ya. Ya, la tu'addu wa la tuhsa gitu. Tidak terhitung gitu sama sekali. Sekarang saya tanya, kamu dapat atau kita dapat nilai mumtaz yang sampai sekarang itu bi martabati syaraf sama jajidan itu bi martabati syaraf, itu karena kasih sayang Al-Azhar apa karena keadilan Al-Azhar itu? Atau kamu udah lulus deh dari Al-Azhar, naik tingkat gitu. Padahal secara kita itu jawab ujian gitu. Jawab ujian gak perfect banget. Kayak sekarang kita banyak ya kasusnya tuh nulis ya ujian. Aduh, ngeri nih gak lulus. Madah ini kayaknya jawabnya gak maksimal. Udah ada kayaknya rosip. Tahu-tahu apa Najah. Jajidan. Wah, kok jajidan padahal gak maksimal gitu. Ya, atau kita sering menyandarkan wah hoki nih gitu. Hoki tahunan dipakai kayak gitu. Nah itu karena Al-Azhar itu karena ngasih nilai gitu karena keadilan Al-Azhar atau karena kasih sayangnya? Atau karena ya Allah udah banyak banget lagi di Al-Azhar, udah kita lulus dulu biar pada cepet pulang. Numpuk nih berkas gitu. Iya. Nah itu sebenarnya karena kasih sayang Al-Azhar. Tahu dari mana ya? Ya saya dari dosen saya langsung yang ngomong. Ya beliau bilang nahkumu alaikum birrahmah la bil adl. Jadi kita menilai kalian semua itu dengan kasih sayang. Bukan dengan apa? Bukan dengan keadilan. Karena kalau dengan keadilan saya jamin nggak akan ada yang naik. Ya, saya jamin mungkin ya naik, tapi mungkin nggak sampai mumtaz gitu. Bahkan dulu waktu zaman Syekh Ali Jum'ah masih ngajar ya di Al-Azhar di kuliah syariah, beliau bilang pokoknya jawaban kalian nih yang S1, kalau jawabannya sesuai dengan muqarrar atau dengan kitab, jayid. Ya, atau jayidan. Tapi kalau mau dapat mumtaz, kalau di jawaban itu ada inovasi baru. Itu mumtaz baru kayak gitu. Ya, jadi jayid itu aja kalau benar-benar sesuai dengan muqarrarnya gitu. Sesuai banget dengan muqarrar itu baru jayid gitu. Jadi memang dulu kalau kita berbicara ke Al-Azhar ya, tentang keadilan, dulu tuh Al-Azhar sangat ketat kayak gitu. Benar-benar menyeleksi murid-muridnya. Bahkan kayak di Rosat Ulia sekarang nih S2 itu dulu seleksi dulu masuk di Rosat Ulia itu. Nggak kayak sekarang kan. Sekarang kan masuk aja. Gitu, masuk di Rosat Ulia tuh. Kalau dulu memang di Rosat Ulia itu dicetak untuk orang-orang yang mau jadi alim ulama. Makanya yang sekiranya ada potensi jadi ulama itu masuk ke Rosat Ulia. Nah, kita balik lagi ke Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu
Kayak seperti itu. Jadi menilainya itu dengan rahmah, dengan kasih sayang, bukan dengan keadilan. Maka jangan bangga kalau kita dapat nilai apa namanya mumtaz, jajidan. Jangan bangga. Emang itu menjanjikan kalau kalian itu berilmu? Lulus enggak. Nah itu makanya nanti Allah ketika menyuruh hambanya masuk surga, bukan berarti ini orang taat banget nih. Tapi emang Allah itu sayang gitu sama hambanya. Nah itu logikanya seperti Al-Azhar kayak gitu. Al-Azhar karena sayang sama murid-muridnya. Ya udah deh lulus saja, karena kan kalau kata Grand Sheikh yang pernah saya dengar tuh kabar-kabarnya karena pengen udah yang wafidin wafidat ini cepat berkiprah di Indonesia, berdakwah, udah selesai, lulusin aja. Kayak gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu itu atas iradah dan kudrohnya. Nah, dari sinilah ya tafarra ya dari anhadihil masalah ya dari permasalahan ini atau dari pembahasan ini anhadal mabahas ya tafarra al khilaf 'inda ba'dil ulama. Terjadilah khilaf menurut di kalangan para pakar mutakalimin. Nah, salah satunya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah dan juga Qadariyah dan juga Jabariyah. Mereka punya aslun minal usul. Salah satunya apa? Salah satu itu af'alul ibad gitu. Perbuatan seorang hamba. Nah, ini saya bawa lagi nih kitabnya nih, Abu Hasan Al-Asy'ari, nanti akan kita kutip dari sini. Bahwa apa namanya? Mu'tazilah ya. Di sini ada Mu'tazilah. Aujabal Mu'tazilah bahwa Mu'tazilah tidak meyakini ada sifat jaiz. Seperti itu, enggak ada. Mu'tazilah tidak meyakini ada sifat jaiz. Allah itu hanya memiliki sifat wajib atau Allah itu hanya sebatas memiliki sifat wajib. Sifat jaiz itu enggak ada bagi Allah. Makanya di sini Mu'tazilah mengatakan aujabal Mu'tazilah. Allah umuran. Oke. Yang pertama adalah al-aslah lil 'abd. Al-aslah lil 'abd. Kemudian yang kedua as-sawab lil muti'. Kemudian yang ketiga al-iqab lil 'asi. Oke. Yang keempat fi'lul hasan. Yang kelima tarkul qabih. Nah ini apa namanya kaidah-kaidah Mu'tazilah. Ini masih banyak, nanti akan saya paparkan lewat buku yang saya bawa ini. Nah yang pertama, Mu'tazilah itu mewajibkan kepada Allah beberapa poin. Yang pertama, al-aslahu lil 'abdi. Allah wajib memberikan kemaslahatan atau kebaikan untuk seorang hambanya. Wajib. Itu tuh wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kayak gitu. Misalnya ada orang sakit, Allah wajib mensehatkan si hamba ini nih. Anak kecil sakit, wajib Allah memberikan apa? Kemaslahatan untuk anak kecil ini. Kayak gitu. Kenapa tujuannya demikian? Karena tujuannya Mu'tazilah itu pengen nggak mau menisbahkan keburukan itu kepada Allah. Kayak gitu. Dan juga kenapa? Karena ini kan hamba Allah nih lagi kena mudarat gitu, lagi kena mara bahaya, harusnya Allah kasih dong kebaikan buat atau kemaslahatan buat si anak kecil ini, kayak gitu. Maka ketika dia sakit, Allah wajib memberikan kesehatan buat dia. Ya padahal apa? Padahal kan kalau kita masuk ke kaidahnya ke sifatnya menurut ahli sunnah, ke sifat jaiz, boleh aja Allah memberikan sakit ke orang gitu. Mau pilek sekarang sampai tahun depan ya terserah Allah, kayak gitu. Ya mau dia bindeng dari sekarang sampai tahun depan itu terserah Allah, itu mau udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau dia pusing gitu, terserah Allah, ya enggak? Tapi kalau Mu'tazilah enggak. Kalau dia pusing, Allah wajib ngilangin pusingnya, kayak gitu. Jelas ya?
Kalau dia punya masalah, Allah wajib ngasih solusinya kayak gitu. Padahal kalau kita ngikut ke Ahlus Sunnah enggak. Kalau dia punya masalah, bisa aja Allah kasih solusi, bisa aja ya udah masalahnya makin numpuk tuh kayak gitu. Tambahin, bisa aja Allah tambahin nih masalahnya nih kayak gitu. Saya tambahin masalahnya buat kamu nih. Nah itu kalau kita ngikut ke Ahlus Sunnah seperti itu. Itu menurut Mu'tazilah yang pertama. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah mewajibkan Allah itu memberi pahala kepada muti'. Kayak gitu. Allah wajib memberikan pahala kepada orang yang taat. Apapun itu. Jadi tanpa melihat niatnya ya, tanpa melihat niatnya. Pokoknya selama dia taat, wajib Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Kayak gitu. Nah, dari sinilah, dari muti' inilah Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang taat, selain dia mendapat pahala, dia juga wajib masuk surga. Mau nggak mau. Orang Mu'tazilah mengatakan seperti itu. Pokoknya kalau ada orang taat, Mu'tazilah Allah harus memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Makanya as-sawabu lil muti'. Mau nggak mau diwajibkan. Kemudian yang ketiga, al-iqab lil 'asi. Memberikan azab atau memberikan hukum kepada orang yang bermaksiat. Kayak gitu. Memberikan hukum kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini dari sini juga kita bisa mendapat kesimpulan bahwa orang yang bermaksiat juga wajib masuk neraka. Yaltazimu minal 'asi an yadkhula finnar. Wajib masuk neraka kayak gitu. Nah, dari sinilah ada sebuah pertanyaan nih dari Mu'tazilah, dari orang-orang selain Mu'tazilah, bahwa bagaimana kalau dia itu tidak melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan, bukan muti', bukan 'asi, baik gitu. Nah, Mu'tazilah mengatakan bahwa ketika dia tidak melakukan dua ini, ya maka dia itu masuk ke dalam kategori manzilah bainal manzilatain. Ya, makanya manzilah bainal manzilatain kayak gitu. Dia harus ada di tempat manzilah, tempat di antara dua tempat surga dan neraka maksudnya. Bainal jannah wan nar. Ya, ketika dia tidak dia ketika tidak mengerjakan perbuatan buruk atau memang kebaikan dan keburukan itu seimbang. Nah, itu di manzilah bainal manzilatain. Nah, ini Mu'tazilah. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari apa? Dari surah Al-A'raf nanti. Ya, dari surah Al-A'raf. Nah, manzilah bainal manzilatain, maka nanti Imam Asy'ari nanya, bagaimana dengan bayi? Gara-gara dia membuat kaidah ini. Nah, bayi kata Mu'tazilah, ya dikatakan dia itu berada di manzilah bainal manzilatain. Terus tempatnya seperti apa manzilah bainal manzilatain? Wallahu a'lam. Nah, ini efek dari Mu'tazilah yang terlalu mendewa-dewakan akal kayak gitu. Ya, dia terlalu menggunakan akalnya. Karena tujuan Mu'tazilah sebenarnya bagus di satu sisi. Karena dia pengen nggak mau menisbahkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, tok itu dia. Cuman dia salah kaprah dalam pendapat, atau salah kaprah ketika dia berpendapat seperti itu. Ya memang Allah nggak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan keburukan. Seperti itu. Ya. Jadi manzilah bainal manzilatain ini adalah kaidahnya Mu'tazilah. Mereka berdalilkan dari Al-Qur'an. Makanya nanti tafsir Mu'tazilah banyak sekali yang melenceng dari syariat kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya fi'lul hasan tarkul qabih. Nah, inilah yang jadi titik poin kita nanti, bahwa fi'lul hasan ya, dan juga atau al-hasan al-qubah ya, dua ini asyai, imma dia hasan, imma dia al-qubah. Imma dia asyai, sesuatu itu imma dia baik atau dia buruk. Kayak gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, Mu'tazilah berandaskan seperti ini. Bahwa baik dan buruknya sesuatu
itu lidatihi, karena zatnya itu sendiri, bahwa memang baik, yaitu dari sononya sendiri itu baik, kayak gitu. Itu buruk, ya memang dari zatnya itu buruk, seperti itu. Misalnya kayak sekarang kita lihat bahwa papan tulis ini bagus gak? Baik gak? Baik buat belajar. Ya udah, papan tulis ini baik karena papan tulis itu sendiri, bukan karena yang lain, kayak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya contoh kita lihat sampah. Sampah itu buruk, ya sampah itu buruk karena sampah itu sendiri, ya bukan karena yang lain. Ya memang zatnya itu buruk, kubah, gitu. Nah itu Mu'tazilah, sehingga apa namanya? Dia mengatakan bahwa tidak ada, Tuhan itu tidak ikut campur tentang masalah yang hasan dan kubah. Jadi Tuhan itu tugasnya sebagai juri, hanya menilai, gitu. Ini dia berbuat baik nggak? Gitu. Ini dia berbuat buruk nggak? Seperti itu ya. Jadi mau nggak mau Allah hanya menciptakan, atau Allah hanya menilai sesuatu itu baik. Makanya al aslah lil abd, memberikan kebaikan aja udah tugas Allah itu. Kayak gitu ya. Nah, dari pendapat Mu'tazilah yang seperti ini, muncullah yang namanya bahwa perbuatan seorang hamba itu di luar kendali Tuhan. Ya, di luar kendali Tuhan. Kenapa? Karena dia berteori seperti ini. Asyai'u al-hasan wal qubah itu lidatihi. Bahwa sesuatu yang baik dan buruk itu karena zatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sampah itu buruk ya karena apa namanya? Itu adalah hasil ciptaan Allah. Allah menciptakan sampah itu buruk, kayak gitu. Allah menciptakan sesuatu nih kayak gini, itu bukan karena zat, tapi memang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pada papan tulis. Allah memberikan sampah, memberikan keburukan ya pada sampah itu atas ciptaan Allah juga. Allah menciptakan keburukan kepada sampah itu juga. Kayak gitu, kepada sampah. Nah, kalau Mu'tazilah kan nggak seperti itu. Ya, makanya dari sinilah muncul perdebatan tentang af'alul ibad. Nah, ini dari sini. Karena Mu'tazilah mazhabnya ini, kalau kata pendukung-pendukung Imam Asy'ari dan jumhur, dia ini lebih berbahaya daripada mazhabnya siapa yang nyembah setan tuh? Satanik. Lebih berbahaya. Kayak gitu. Nanti akan kita bahas. Asyai'u dah. Makanya Mu'tazilah mengatakan bahwa seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan baik itu karena hamba itu sendiri, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar di sini nih, belajar di sini berbuat baik ya, itu karena kita sendiri. Ya yang menciptakan atau yang membuat kebaikan itu ya kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi makanya penisbahan ijadu syai'al hasan, ya menciptakan atau membuat sesuatu yang baik itu adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah di sini menilai bahwa Allah itu tugasnya hanya hanya menghakimi, hanya melihat gitu. Mana nih hambaku yang berbuat baik, kayak gitu. Maka ketika berbuat baik, disinilah wajib as-sawabu lil muti', kayak gitu. Sebabnya kenapa ya? Gara-gara al-hasan al-qubah ini Mu'tazilah menilai seperti itu. Ini dua pondasi ini nih, dua akar inilah yang menyebabkan ini tuh muncul nih, tiga ini muncul. Seperti itu. Bahwa kebaikan itu dari zat itu sendiri. Ya, berarti ketika kita berbuat baik, ya sekarang kita di sini, ya memang karena belajar itu baik, karena belajar itu sendiri, bukan karena ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena Allah memberikan sifat baik pada belajar itu gitu. Paham ya? Sampai sini. Nah, itu apa namanya? Tentang al-hasan dan al-qabih gitu. Berarti di sini menandakan bahwa ada dua khalik gitu. Ya, selain Allah. Siapa? Yaitu hamba. Seorang hamba. Bahwa ada yang menciptakan. Yang pertama, bahwa ada dua pencipta. Ya, pencipta. Kalau misalnya kita mengatakan apa namanya? Allah itu khalik, maha pencipta. Berarti di sini Allah menciptakan hasan. Allah menciptakan, di sini ada Allah yang menciptakan hasan, di sini juga ada al-abdu yang menciptakan baik juga. Ya, kalau kita kan bantahannya seperti itu. Mu'tazil kita bantahan pakai jumhur atau ahlus sunnah. Lah, kalau misalnya hamba itu menciptakan perbuatan baik, berarti di sini ada syarik dong selain Allah.
Ya ada syarik selain Allah, yaitu Allah juga menciptakan baik, kayak gitu. Terus hamba juga menciptakan baik. Nah kemudian yang kedua, bahwa yang bisa yang bisa melakukan perbuatan buruk, yaitu hanya seorang hamba. Yang bisa bermaksiat berarti seorang hamba. Yang menciptakan perbuatan maksiat berarti siapa? Hamba kalau kata Mu'tazilah. Allah menciptakan perbuatan maksiat enggak? Enggak, kalau sekarang kita tanya. Allah menciptakan perbuatan maksiat enggak kalau menurut Mu'tazilah? Enggak. Yang berbuat maksiat ya hamba itu sendiri. Berarti Allah lemah di situ. Allah enggak bisa menciptakan perbuatan maksiat. Allah lemah. Yang bisa siapa? Hamba doang. Kayak gitu ya. Yang bisa menciptakan perbuatan maksiat siapa? Hambanya doang. Allahnya enggak bisa kayak gitu. Berarti di sini kalau kata Ahlus Sunnah, hamba aja bisa gitu menciptakan perbuatan maksiat, berbuat maksiat. Masa Allah nggak bisa menciptakan perbuatan maksiat? Berarti Allah itu lemah kayak gitu. Kalau kata Mu'tazilah, kalau kata Ahlus Sunnah, bantahannya seperti itu kepada Mu'tazilah. Bagaimana nih kamu memang benar ingin menisbah, niat kamu benar ingin menisbahkan ke Allah itu hal yang baik-baik aja, tapi cara kamu salah. Gitu. Ya logika kamu itu cacat. Seperti itu. Makanya af'alul ibad menurut Mu'tazilah bahwa seorang hamba memiliki upaya penuh untuk mengendalikan dirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Seperti itu. Tanpa ada campur tangan Tuhan itu sendiri. Makanya Allah gara-gara ada fi'lul hasan dan tarkul qabih, di sini Allah wajib memberikan kemaslahatan untuk seorang hamba. Allah itu wajib memberikan pahala kepada orang yang taat. Karena kenapa? Kok wajib? Karena ya dia berpendapat af'alul ibad itu di bawah kendali manusia sepenuhnya, ya gitu. Maka mau nggak mau ya udah. Ketika seorang hamba itu berbuat taat, mau nggak mau dia harus memberikan pahala kepada orang yang taat, kayak gitu. Kalau misalnya hamba itu berbuat maksiat, ya dia mau nggak mau Allah itu harus wajib memberikan azab kepada orang yang maksiat dan wajib masuk neraka. Ini wajib masuk surga. Kalau seperti ini maka kita katakan lan qolabal jaizu wajiban. Yang jaiz itu akan berubah menjadi wajib. Ini buktinya wajib. Kalau kita kan kesini ngelihat ya Allah boleh aja ngasih pahala ke orang yang taat, boleh aja enggak, gitu. Terserah Allah. Gitu. Nah ini lan qolabal jaizu wajiban. Oke. Itu madhabnya Mu'tazilah. Padahal Allah tidak seperti itu. Gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan? Baik. Itu kan kalau konsep ini soal aslah bro ya, pembahasannya bro ya? Aslah. Kalau saya pernah baca ya di Johar itu kan kalau sholat itu perbandingannya kalau hasan sama qabi dulu. Terus kalau misalnya kalau misalnya aslah itu kan kalau misalnya satu ada abad melakukan hasan, terus ada yang lebih ahsan, terus yang ahsan udah dinisbahin ke Allah kan. Nah berarti nanti hasan yang biasa aja itu gimana bro? Ya udah dia akan berdiri sendiri itu. Karena emang hasan yang itu ya udah akan berdiri sendiri, pokoknya nggak akan diotak-atik. Karena kan hasan itu sendiri bukan campur tangan Tuhan gitu. Emang baik itu karena sesuatu itu baik ya karena zatnya, bukan karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, nanti akan kita baca ya. Oke. Nah, coba kita baca ininya Mu'tazilah ya. Ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa qad jarra hadzal aslu al-mu'tazilata ila abhasin katsirah. Oke, ini saya foto aja ya. Ini saya foto, saya kirim ke kawan-kawan. Atau ada yang punya? Yang di manzilah baina manzilatain enggak dapat apa-apa dong. Apa? Yang di baina. Itu manzilah baina manzilatain enggak dapat apa-apa dia. Wallahu alam itu rumah kosong fadi itu. Enggak mafrusyah kayak surga.
Ya kalau agak burung. Nah itu udah saya kirim. Berarti kalau yang manzilah bainal manzilatain nggak ada faedahnya dong bro. Maksudnya berarti tetap aja kayak misalnya ada konsep manzilah bainal manzilatain, berarti kayak Allah nyiptain sesuatu yang abas dong. Iya makanya ini tasawuf Mu'tazilah itu kadang nanti akan kita bahas ya, Mu'tazilah, dampak Mu'tazilah itu terlalu menggunakan akal, ini akan kita baca di sini. Banyak bantahan-bantahan di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jarra hadzal aslu ya. Wa qad jarra hadzal aslul Mu'tazilata ila abhasin katsirah. Oke. Kaidah Mu'tazilah, apa namanya? Kaidah yang mengalir atau milik Mu'tazilah itu menyebabkan kepada pembahasan yang sangat banyak, di antaranya mas'alatul husni wal qubhi, yaitu bukan husani ya, husni. Wa ma tarattaba 'alaiha min nataija, atau apa, dan juga apapun yang berdampak daripada dampak daripada permasalahan itu dari kesimpulan hasil-hasilnya. Yang kedua, minha munaqasyatu umumi iradatillah, ya, pembahasan tentang keumuman ya iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhawalatu tahdidil alaqah, ya, yang kita mencoba untuk menentukan hubungan antara Allah dan manusia kalau kita nisbahkan kepada perbuatan al-akhyar al-iradiyah. Ya. Oke, sekarang kita fafi mas'alatil husni wal qubhi, pembahasan hasan dan qubah, narol Mu'tazilah. Di sini kita melihat Mu'tazilah yuqarriruna, mereka menetapkan annal husna wal qubha dzatiyani fil asya. Ya. Bahwa qubah dan hasan itu memang sudah melekat di dalam sesuatu itu. Dia tidak terpisahkan. Itu. Fasidqu hasanun lidzatihi, contoh jujur. Ya, benar. Ya memang benar itu baik karena memang karena memang zatnya, bukan karena yang lain. Bukan, kalau Ahlussunnah kan enggak, bukan. Benar itu baik karena Allah menciptakan sifat baik kepada benar itu. Kayak gitu. Jelas ya? Kita memang menggunakan akal tapi ala dawi syar'i. Ala hududi syar'i. Kalau mau Asy'ari kan seperti itu. Akal tapi masih dalam koridor syariat. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, benar-benar logika pure dia mah. Wal kadzibu kadzalika qabihun lidzatihi. Begitu juga kadzib, buruk karena memang zatnya buruk, bukan karena Allah menciptakan sifat kadzib kemudian Allah melekatkan sifat qabah kepada kadzib itu gitu. Kan kalau kita Ahlussunnah enggak seperti itu berpendapatnya. Kadzib buruk karena memang Allah menciptakan sifat buruk kemudian dilekatkan ke kadzib, seperti itu. Alama anna kulla minas sidqi wal kadzibi masalan yahmilu fi nafsihi ma'nan yakunu min ajlihi hasanan au qabihan, kayak gitu. Wa annal hukma bil husni wal qubhi ala fi'lin ma innama huwa tabi'un li hadzal ma'na fihi. Oke, maka wa madama hadzal ma'na dzatian, selama makna ini menjadi zati, artinya hasan dan qubah gitu ya, fahuwa la yumkinu an yufariqad dzat. Ya, dia nggak mungkin bisa dipisahkan dengan zat, seperti itu. Bahwa baik ya memang karena jujur memang baik karena memang dari kejujuran itu sendiri, dari zatnya jujur itu sendiri sudah membawa makna baik, bukan karena Allah menciptakan gitu. Allah menciptakan sifat baik kepada jujur, kayak gitu. Paham ya gambarannya? Tasora kebayang nggak? Kebayang ya? Ya, jadi tasawur yang Mu'tazilah itu begini. Kan kalau kita Asy'ari atau Ahlussunnah, misalnya ini as-sidqu. As-sidqu. Nah, kemudian kalau menurut Mu'tazilah bahwa di dalam as-sidqu ini ada al-hasan. Ya udah, ini zat nih. Sidqu ini zat. Kemudian al-hasan ini makna baiknya gitu. Nah, ini tidak bisa dipisahkan oleh zatnya. Memang baik ini karena dari zatnya itu sendiri, itu nggak bisa dipisahkan. Beda kalau Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mengatakan ini as-sidqu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-hasan, Allah menciptakan baik, lalu setelah itu Allah mensifati sidq itu dengan hasan, lalu dilekatkan kepada as-sidqu, yaitu bahwa dia itu baik atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
sidq itu baik atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada al-kadzib. Ya, al-kadzib. Kemudian Allah menciptakan apa? Al-qubah. Nah, ini teori kita nih. Kemudian Allah menciptakan al-qubah. Di situ Allah menisbahkannya kepada al-kadzib, bahwa al-kadzib itu buruk atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Mu'tazilah al-kadzib, ya, al-kadzib ini al-qubah. Ya udah, karena zatnya itu menyimpan, zatnya ini menyimpan makna buruk, udah menyimpan makna buruk, selesai, nggak ada hubungannya sama sekali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah Mu'tazilah berpendapat seperti itu, al-hasan wal qubah fi al-asya, kayak gitu. Makanya wa ya'ni dzalika annal hasan hasanun daiman, kalau baik ya baik selamanya. Bisa nggak Allah mengatakan kadzib itu baik kalau kita ikut ahlu sunnah? Boleh aja, ya, boleh aja Allah menciptakan hasan untuk kadzib, gitu. Boleh aja Allah menciptakan qubah untuk sidq, boleh kan? Irodahnya Allah itu. Tapi kalau Mu'tazilah enggak seperti itu. Makanya kalau Mu'tazilah mengatakan annal hasan hasanun daiman, berarti sidq akan baik seterusnya, nggak akan pernah jadi qubah, kayak gitu. Bisa aja sampah, kalau kata Allah bagus nggak? Bagus. Ya, kalau Mu'tazilah enggak, ya sampah udah buruk selamanya. Emang qubah, emang zatnya itu qubah, gitu. Nggak bisa dipisahkan. Hakada. Seperti itu. Dah. Wa huwa bahsun tarifun lahu alaqatun wasiqatun binazariyatil qiyami fil falsafatil hadisah. Oke. Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau misalnya kaidahnya atau perkaranya seperti itu, faminal muhali masalan an yunsabal kadzibu ilallahi ta'ala. Mustahil kita menisbahkan atau kadzib itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gak boleh, mustahil itu dinisbahkan, lima fihi min qubahin dzatiyyin, karena memang kubah apa di dalam fihi ay fil kadzib, di dalam kadzib itu sudah ada kubah itu sendiri, gitu. La yatakhallafu anhu, yang gak akan bisa tergantikan, gitu. Walau kana qailuhu huwal khaliqu nafsa. Udah. Bal yajibu an yakunal khaliqus shadiqan, tetapi wajib khaliq itu menciptakan shadiq, kayak gitu. Wa an yaqula sidqa lima fihi min husnin dzatiyin, dan dia juga harus mengatakan apa? Sidq, harus. Wa yajibu an yaqula, itu ma'tufnya wa an yaqula ay wa yajibu, ma'tufnya ke yajib, ya, ma'tuf jumlah alal jumlah. Fal qabihu la yaliqu bihi, maka keburukan gak cocok untuk si khaliq, kayak gitu. Oke. Wa yajibu aidan tab'an lidzalik, kita mengikuti hal yang seperti tadi, ya Allah wajib mengatakan yang benar, atau khaliq itu wajib mengatakan an ya'muru bisidq, wajib juga apa? Memerintahkan yang baik, gitu ya. Au bi ibaratin ukhra an ya'muru bil husni, wajib juga tuh Allah memerintahkan atau khaliq itu memerintahkan yang baik. Nah, ini gara-gara amr qubah dan hasan muncullah kaidah-kaidah ini nih, wajib, nggak ada jaiz akhirnya. Ya gitu. Wa an yanhiya 'anil qubah, dan juga apa? Melarang hal yang buruk. Wa idan. Oke, kalau dari itu semua, fa awamirus syar'i wa nawahihi innama hiya tabi'atun li khasaisil af'alid dzatiyah. Akhirnya apa? Bahwa perintah-perintah syariat dan larangan-larangannya itu katanya ngikut, ya, ngikut terhadap perbuatan-perbuatan dari zatnya itu sendiri, bukan karena Allah yang menciptakan, gitu. Misalnya jujur itu baik, ya udah Allah harus wajib memerintahkan berbuat jujur. Kenapa Allah wajib memerintahkan berbuat jujur? Ya karena jujur itu secara zatnya baik, gitu. Bukan karena Allah menciptakan jujur itu baik, tapi memang zatnya sendiri itu udah baik. Jelas ya? Nah, berarti di sini ada yang ternafikan bahwa Allah bukan yang menciptakan jujur itu baik, tapi jujur itu baik dari sendirinya, bukan karena Allah menciptakan hasan kemudian dilekatkan ke sidq, kayak gini tadi. Hakada. Oke. Makanya wa wazifatu syar'i an yakshifa lana an hadhil khasa'is, bahwa wazifah tugas daripada syariat
itu hanya untuk memberitahu kepada kita tentang khosois perbuatan yang ini kayak gitu. Contoh di pinggir jalan, ya di jalanan misalnya, terus di NB lah kalau kita taruh gambaran. Di NB itu kan banyak ngebut ya jalanan-jalanan tuh. Kemudian kalau kita parkir di pinggir jalan, itu bagus nggak? Nggak bagus, karena nanti akan membahayakan tuh, bisa kecelakaan banyak gitu. Nah, tugas syariat apa? Tugas syariat itu naruh pamplang dilarang stop doang. Kayak gitu. Karena memang udah buruk itu. Udah nggak bagus. Tugas syariat ngapain? Syariat tugasnya hanya naruh pampang doang tuh, dilarang parkir aja. Kayak gitu tuh, yaksifalana an hadhil khosois. Jelas ya? Iya. Terus di pertigaan, jalanan di pertigaan misalnya di Wafal Amal, itu kan banyak yang belok ya kalau di Mesir ya, di sini ya. Itu kita hampir kadang ngeliat remku hampir kecelakaan, belok. Gak bagus kan kayak gitu. Ya, itu udah nggak bagus dari sononya. Tugas syariat ngapain? Taruh lampu merah. Nah, itu tugas syariat tuh. Cuman ngasih rambu-rambu aja. Dia nggak menciptakan. Dia cuma tugasnya ngasih rambu-rambu aja. Jadi wazifatus syar'i an yakshifalana an hadhil khosois. Udah gitu aja. Itu Mu'tazilah tuh. Keren ya dia. Iya, la an yusbita lil af'ali hadhil khosois, bukan untuk mengisbat. Beda kalau mengisbat. Kalau mengisbat berarti menciptakan. Nih kayak gini nih, Ahlus Sunnah ini mengisbat nih, mengisbat Hasan kepada si Sidq. Itu isbat namanya. Isbatul Hasan li Sidq. Ya, atau mengisbat Sidq lil Hasan. Sidq itu diisbatkan kepada yang Hasan, seperti itu. Karena kenapa? Karena Sidq ini sebelum adanya Hasan dan Kadhib, Sidq ini tuh istiwa baina Hasan wal Qubah, sama kayak Zaid bainal wujud wal adam. Ya, kemudian setelah itu Allah baru memberikan Sidq itu Hasan. Jelas? Oke. Makanya maka famuhimmatuhu ay famuhimmatu syar'i al-ikhbaru lal isbat. Maka fungsinya syariat itu untuk memberikan kabar aja. Kayak tadi ngasih rambu-rambu aja, bukan untuk mengisbat. Nah, makanya wal aqlul basyariyu fi ra'yihim qadirun katanya. Akal manusia menurut pendapat mereka itu mampu untuk mengetahui khosos itu, baik yang berupa itu bagus atau tidak atau buruk kayak gitu. Wa in lam yakshifis syar'u anha wa in kanu ya'tarifuna. Ya, tabahan lil wal madruk faqad yakunu daruyan. Dah selesai. Kira-kira sampai situ aja. Dah. Kita dengerin azan dulu ya. Dah. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kita akan masuk ke permasalahan-permasalahan lagi nih tentang af'alul ibad. Nah, baik. Sampai jam berapa ya? Ada dari sebelah maghrib. Oh, ada maghrib, ada daras. Ini sebentar lagi selesai habis ini. Ya, karena kita masuk ke kaidah-kaidahnya aja nih. Oke. Setelah itu kita langsung lanjut lagi bahwa di sini kita katakan kan kalau Mu'tazilah tadi wajib tuh, seperti ini dia. Nah, kalau Ahlus Sunnah enggak. Misalnya taruhlah di sini ada orang gitu, di sini ada orang. Nah, kemudian di sini ada kanan, ada kanan. Ini ada kanan dan kiri. Ini kanan dan kiri kalau dari arah dia ya. Min jihatihi. Ya, kanan dan kiri. Nah, sebenarnya kalau kita ngeliat af'alul ibad ya, kan kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa dia ke kanan itu atas kehendak dia, kayak gitu.
bukan karena ciptaan Allah. Dia ke kiri itu atas kehendak dia. Nah, tapi kalau ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah mengatakan bahwa dia ke kanan, Allah sudah tahu tuh. Allah sudah berkuasa bahwa dia akan ke kanan gitu. Dia akan ke kanan, bawah nih. Dia ke kanan nih. Allah sudah ciptakan kanan itu untuk dia. Kayak gitu. Makanya dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk ke kanan. Itu ada kudrohnya Allah juga di situ. Kemudian kalau dia ke kiri, Allah sudah ciptakan kiri nih. Nah, dan juga Allah tahu dia bakal ke kiri. Maka Allah berikan kudroh dia ke kiri kayak gitu. Nah, itu kalau kata ahlu sunnah bukan berarti dia dikendalikan oleh Allah. Tetap Allah memilih ikhtiariyah. Allah memberikan dia apa? Mempilihan kayak gitu. Pilihan untuk ke kanan atau ke kiri. Tapi di situ ada campur tangan Allah juga. Ya, terhadap apa namanya? Kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala kayak gitu. Makanya ketika dia ada berbuat baik atau berbuat maksiat, sebenarnya memang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kata ahlu sunnah, memang benar dia berbuat maksiat atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia itu sudah diberikan ikhtiar gitu. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti ketika dia berbuat maksiat atas perbuatan hambanya, Allah ciptakan perbuatan maksiat itu. Gitu. Memang Allah ciptakan perbuatan maksiat itu. Dan Allah nggak pengen nih hambanya terjatuh ke dalam lubang maksiat. Ya, tapi Allah memberikan dia ikhtiar dan juga Allah memberikan kudroh kepada orang ini. Ya, untuk dia menghindarinya. Tapi kudroh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipakai untuk maksiat. Pilihannya dipakai untuk maksiat. Itu tuh tasawurnya ahlu sunnah ketika dalam permasalahan af'alul ibad kayak gitu. Nah, terus dia bermaksiat apakah atas kehendak Allah? Ya benar atas kehendak Allah kayak gitu. Cuman lah kalau kayak gitu berarti Allah nyuruh dia berbuat maksiat dong kayak gitu. Terus kalau kayak gitu berarti kenapa Allah kalau memang itu atas kehendak Allah, kenapa Allah nggak kehendakin dia berbuat kepada kebaikan kayak gitu. Nah, itu permasalahan itu sangat panjang ya yang didebatkan oleh para madzhab mutakalimin, itu yang tidak yalik untuk kita bahas di sini kayak gitu. Udah, sekarang kita baca ya. Karena pembahasannya pada kali ini tuh nggak begitu banyak. Oke, waqtalafa fi ma'nal qada'i wal qadar. Oke, sekarang ulama berbeda pendapat terkait makna qada dan qadar. Faqila al qada'u iradatullahi ta'ala wa ta'alluqu al azali wal qadaru ijadullahi ta'ala al asya'a ala wifqil iradah. Jadi qada itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan ta'alluqnya itu di masa azali. Ya, di masa azali seperti kita akan ada di sini tuh qadanya Allah tuh. Tapi sedangkan qadar ijadullahi ta'ala al asya'a. Nah, sedangkan kudroh itu sekarang nih, ini kita nih. Qadar nih, ini karena qadarnya Allah sekarang nih. Ijadullahi ta'ala al asya'a ala wifqil iradah. Fa iradatullahi ta'ala al muta'alliqah azalan bi annaka tasiru aliman aw sultanan qada'un, bahwa Allah iradanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya yang berkaitan dengan azali, bahwa kamu itu akan menjadi alim atau seorang raja, itu adalah qada. Itu adalah qada karena ngasih di masa azali. Sedangkan wa ijadul ilm, ya ketika Allah menciptakan ilmu itu di dalam diri kamu, ba'da wujudika, setelah kamu ada, itu baru qudro. Misalnya kayak si Mas Apip, ya Mas Apip akan jadi orang alim di masa azali nih, ya tapi belum ada orangnya. Nah kemudian sekarang dia udah jadi orang alim, nah itu kudrohnya Allah tuh. Sebelumnya qadha wa alam, ya itu juga harus usaha juga itu. Ala wifqil irada qadarun wa qila al qadha wa ilmullah al azali wa ta'alluquhu bil ma'lum. Udah sekarang kita ke dalilnya. 172. Wa dalilu ala annal mumkinati jaizatun fi haqqihi ta'ala annahu ittafaqu ala jawaziha. Ya bahwasanya sepakat ya para ulama bahwa Allah itu boleh untuk melakukan perbuatan yang mungkin. Falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha lan qalabal jaizu wajiban. Tuh, maka jaiz itu akan berubah jadi wajib. Walau imtana alaihi fi'lu syai'in, kalau misalnya Allah nggak boleh atau terhalang untuk melakukan sesuatu, lan qalabal jaizu mustahilan wal qilabul jaiz wajiban au mustahilan, itu batilun.
Nah, itu bawahnya pendapat yang sudah saya jelaskan tadi tentang Mu'tazilah. Nah, terkait pendapat Qadariyah, ya Qadariyah mengatakan bahwa hamba itu punya hak penuh untuk melakukan apapun, ya bahwa kita itu maksiat, ya udah karena memang hambanya itu berbuat maksiat. Nah, terus kalau Jabariyah itu terpaksa. Bahwasanya kalau dia berbuat maksiat ya udah emang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Jabariyah itu orang-orang yang gampang putus asa, orang pasrah. Kayak gitu. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah tetap kita punya ikhtiar gitu. Kita punya pilihan. Sekarang kamu bermaksiat, kamu punya pilihan untuk berubah jadi baik. Dah. Selesai, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, udah kita sifat jaiz ini selesai. Kayak gitu. Baik. Kayak pertama itu kan tentang kodok gitu, istilah-istilah kayak makna seperti itu para ulama itu bisa mendefinisikan mana itu dari kayak usulnya mereka dari mana Ustaz? Kayak misalkan kodok tadi maknanya kayak ta'alluqnya fil azal, atau kalau di Jawa itu ada masalah kodok mu'allaq sama mubrom yang bisa memaknai seperti itu. Itu kan para ulama itu emang dijelaskan kayak dari ada dari mana gitu. Kadang kayak kesel ya, ada pernah kayak ditanyain kayak istilah ulama tentang kayak kodok mu'allaq mubrom tuh mereka dari mana, atau seperti kayak ta'alluq itu istilah mereka itu dapat dari mana, kayak kalau soluhi atau tanjizi. Oh iya. Nah itu kan kayak di Quran nggak ada jelas, di hadis juga kita nggak boleh. Oke, bagus ini pertanyaannya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bagus, keren. Jadi qadha ini atau qadar ini dasarnya dari mana? Dari hadis kah atau dari Al-Qur'an kah gitu? Ya, insya Allah kita bahas ya besok. Insya Allah kita juga bahas tentang sifat Nabi dan wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul itu kita juga nggak lama kok. Nanti kita buka diskusi atau pertanyaan buat kawan-kawan. Oke, kita tutup kajian kita kali ini dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.